Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Adinda Ramadhani Wahyu Gretno, absen 1. Saya Juta Chelsea Margareta, nomor absen 18. Saya Kavita Amelia Herunisa, absen 19. Saya Wahyu Ariel Aji Maulana, absen 35. Video ini kami tujukan dalam memenuhi proyek penilaian sumatif akhir jenjang mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh guru pengampu Ibu Evi Renawati, SPD. Adapun judul resensinya adalah Perjuangan Menggapai Mimpi. Buku yang kami resensi berjudul Sang Pemimpi, yang merupakan buku novel karangan Andrea Hirata yang diterbitkan oleh PT Bentang Pusaka pada tahun 2012. Yang mana buku novel ini merupakan cetakan ketiga di tahun 2012 yang diterbitkan di kota Yogyakarta dengan tebal 247 halaman. Dan buku novel ini memiliki harga sekitar Rp65.000. Siapa yang tak kenal Andrea Hirata, seorang novelis Indonesia ternama dari Pulau Belitung yang terkenal berkat karya pertamanya yakni Laskar Pelangi, yang menjadi internasional bestseller yang telah diterjemahkan dalam 22 bahasa, diedarkan lebih dari 130 negara. Tidak dapat kita pungkiri, novelis Andrea Hirata selalu sukses melahirkan karya-karya yang menarik untuk dibaca. Salah satunya adalah novelnya dengan judul Sang Pemimpi. Melalui gaya bahasanya dan alur yang khas, pembaca diajak untuk menjelajahi hidup yang penuh perjuangan dan penantian. Novel Sang Pemimpi menceritakan dua orang bernama Ikal dan Arai yang memiliki mimpi untuk sekolah ke Eropa. Keduanya memiliki sifat nakal namun pintar. Sebagai novel yang berlatar dari kehidupan SMA, tentunya dalam novel ini juga banyak berisi proses pencarian jati diri pada anak SMA. Mulai dari kejar-kejaran dengan wakil kepala sekolah, dihukum karena melanggar peraturan sekolah, serta tidak ketinggalan kisah percintaan khas anak SMA. Meskipun demikian, kedua sahabat itu tidak memiliki prestasi yang tidak buruk. Bahkan Arai dan Ikal masuk dalam 5 besar di SMA. Arai adalah seorang yatim piatu yang tinggal sebatang kara, dan Ikal adalah seorang dari keluarga yang kurang berkecukupan. Saat duduk di bangku SMA, Ikal dan Arai ikut bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Berbagai lika-liku kehidupan mereka lalui, suka dan duka mereka tanggung bersama. Akhirnya mereka lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal pergi merantau ke Pulau Jawa berbekal tabungan. Ketika itu, mereka kembali menemui berbagai persoalan hidup, terutama masalah keuangan dan pekerjaan. Namun demikian, mereka tidak pernah menyerah. Ikal kuliah di Bogor dengan bekerja sampingan di kantor pos, sementara Arai kuliah dan bekerja di Kalimantan dengan tekad kuat untuk menjelajah Eropa. Mereka pergi merantau ke luar kota untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pemisahan pun mereka lalui. Mereka berada di kota yang berbeda saat merantau, tapi tetap dalam satu tujuan yang sama. Setelah lulus kuliah, mereka mengambil beasiswa ke Eropa, dan di sanalah mereka dipertemukan kembali. Untuk menunggu hasil beasiswa, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Dan saat pengumuman tiba, betapa haru dan bahagianya mereka lolos ujian dan akan pergi ke Eropa untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Kelebihan dari novel Sang Pemimpi yaitu yang pertama, menggunakan bahasa intelektual yang berkelas serta alurnya yang kuat sehingga dapat mengajak para pembaca untuk masuk ke dalam cerita. Yang kedua, yaitu adanya kutipan-kutipan motivasi sehingga dapat membuat membaca itu bersemangat. Yang ketiga, munculnya karakteristik yang kuat sehingga para pembaca dapat merasakan kehidupan tokoh di dalam novel Sang Pemimpi. Adapun kekurangan dari novel Sang Pemimpi ialah novel Sang Pemimpi memiliki kekurangan dalam konflik cerita yang kurang tajam antara tokoh Arai dan Ikal. Pembaca novel Sang Pemimpi perlu memiliki wawasan psikologi dan filsafat yang cukup baik untuk memahami isi novel. Novel Sang Pemimpi kurang cocok dibaca oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun dikarenakan terdapat cerita yang kurang layak serta cover depan buku yang kurang menarik perhatian pembaca. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari novel Sang Pemimpi ialah
sebuah novel yang layak untuk dibaca karena terdapat banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan serta agama untuk meraih mimpi dengan percaya kepada Tuhan. Novel Sang Pemimpi sangat bagus dibaca oleh remaja dan generasi penerus bangsa. Sekian video resensi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.